Salam DB Talk lagi. Kali ini gue mau bahas 3 match saja ya. 3 match. Yang pertama nih Chelsea lawan Crystal Palace. Ini kalau bisa dibilang nih salah satu pertandingan yang mesti dimenangi oleh tim asuhan Frank Lampard karena beberapa pertandingan terakhir mereka kan tidak perform tuh. Nah di sini tuh line up sendiri udah sesuai yang gue prediksi ya di preview gue, yaitu seperti Aski bermain, lalu duet Kante dengan Jorginho juga bermain, Odoi juga bermain, lalu Werner, lalu Mason Mount pun tidak bermain di sini ya. Untuk aliran bola sejauh pertandingan tadi pun berjalan lebih lancar ya, di mana Jorginho yang melakukan pembangunan serangan, lalu di topang juga oleh Kante yang melakukan dribble menuju ke depan juga. Nah, untuk Hudson Odoi ini sekali lagi dia membuktikan kapasitasnya dengan melakukan pengobrak-abrikan kepada pertahanan Crystal Palace yang dikomandoi oleh Sakho dan Koyate. Nah, namun untuk gol sendiri dia baru tercipta di babak kedua. Praktis di babak pertama Chelsea itu nggak terlalu berkembang karena di babak pertama mereka terlalu mengandalkan bola-bola direct pass. Lalu untuk di babak kedua mereka mulai bertransformasi dengan melakukan penyerangan melalui lini sayap yang dikomandoi oleh Odoi, lalu oleh Werner, lalu dari Kante pun sekali-kali pun juga ikut maju, lalu dengan Chilwell juga. Nah di sini gua apresiasi juga nih untuk Chilwell nih, kenapa? Karena dia membuktikan kapasitasnya dengan 1 gol dan 1 assist. Nah, lalu untuk Mendy sendiri di sini juga ya walaupun lawannya Crystal Palace dia bisa lah untuk membuat si Kepa kayak ketar-ketir gitu. Untuk Tammy Abraham di sini dia nggak terlalu kelihatan ya, Harvest juga. Lalu untuk Werner nih, gua rasa Werner kecapean ya karena dia kan dari match pertama nih main terus. Ya di sini nih nggak se-eksplosif biasanya. Lalu untuk Abraham dengan Harvest ini juga dia nggak terlalu kelihatan ya di pertandingan ini. Nah, yang gue mau kasih catatan di sini adalah kembalinya Christian Pulisic ya. Walaupun dia masuk ke menit 83, itu memberikan suntikan tenaga yang baik untuk tim asuhan Frank Lampard karena selama ini mereka selalu bermasalah di sektor sayap. Dengan Pulisic kembali, maka Werner bisa kembali kepada posisi semula, yaitu bermain sebagai nomor 9 di lini depan, menggantikan Abraham ataupun Giroud. Dengan Pulisic menempati sektor yang selama ini ditempati oleh Werner. Nah ini juga bisa menjadi salah satu senjata berbahaya untuk skuad asuhan Lampard. Nah, kembali terbukti juga ketika Kovacic tidak bermain, maka aliran bola Chelsea pun menjadi lebih lancar ya. Kalau kayak sebelumnya kan dia main tuh ya udah gitu-gitu aja. Dia terlalu banyak melakukan dribble gitu. Dia kalau menurut gua ya dia bagusnya tuh jadi defensive midfielder aja sih kalau untuk memang mau dipasang. Ya walaupun lawannya Crystal Palace, untuk forma Chelsea kali ini gua bisa dibilang oke sih. Nah untuk pertandingan kedua nih, banyak orang kan yang prediksi nih Suarez akan berkembang di Atletico, nyatanya kan enggak. Ya kalau menurut gue juga begitu. Suarez tidak akan berkembang di Atletico, sama seperti David Villa ketika dia pindah dari Barcelona ke Atletico Madrid, dia juga tidak terlalu segemilang seperti dia di Barcelona. Nah salah satu alasannya kenapa? Suarez ketika di Barca dia selalu diservis oleh lini-lini tengah, seperti kita tahu waktu itu juga ada Rakitic, lalu dari Messi sendiri, lalu juga dari Busquets. Nah sedangkan di Atletico ini dia otomatis harus membuka ruang geraknya sendiri karena Atletico tuh dia tidak mempunyai gelandang-gelandang sekaliber seperti Rakitic ataupun di musim terakhir dia bermain bersama Frankie De Jong. Terakhir kali Suarez bermain dengan skema seperti ini adalah waktu di zamannya Liverpool tuh tahun 2012-2013 itu juga sudah lama sekali kan. Nah, untuk Joe Felix di sini dia juga nggak terlalu perform ya di pertandingan tadi. Untuk Atletico sih performanya gue nggak terlalu respect sih untuk performanya mereka karena ya bermainnya kayak nggak ada kolektivitas, cuma mengandalkan pertahanan doang. Pertahanannya pun di lawan Villarreal ini beberapa kali pun sempat diterobos ya, beruntung juga kipernya ini Oblak nih merupakan salah satu kiper terbaik juga. Nah, untuk shot on targetnya pun kalau kita lihat dari statistik juga dari yang ditampilkan juga lebih banyak Villarreal ya, dua berbanding 1.
Lalu untuk untuk Villarreal sendiri di sini mereka ada salah. Sebenarnya bukannya salah sih, mungkin dari performa Kubo pun masih, dari pelatihnya tuh masih belum yakin. Namun untuk kedepannya mungkin Kubo bisa dipasang untuk di laga-laga seperti ini karena dia juga merupakan salah satu talenta juga. Pertandingan ketiga nih ya kalau bisa dibilang bukannya kejutan sih, emang karena gue juga kalau jadi Pep sih gue pusing gitu. Untuk pertandingan tadi kan City lawan Leeds United ini, sebenarnya City tuh di babak pertama otomatis sih praktis menguasai pertandingan ya. Cuman di babak kedua ketika Kevin De Bruyne udah kecapean, ya udah, jadi nggak ada ininya, nggak ada kolektivitas serangannya pun juga nggak ada, cuma mengandalkan praktis individu-individu, dan Sterling mendapatkan 2 peluang dan tidak dapat dimanfaatkannya dengan baik. Itu dia. Untuk Ferran Torres tampilan di sini masih bagus ya, cuman nggak bisa dibilang sempurna, ya oke aja gitu. Untuk Mahrez juga, lalu De Bruyne di sini nggak kelihatan sama sekali karena dia kan kelelahan nih. Kalau dari faktor pertandingannya juga dari pertandingan pertama dia main terus nih, mungkin puncak kelelahannya di pertandingan ini sehingga dia tidak dapat berkreasi seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, untuk golnya sendiri dari City sendiri, dia memanfaatkan penetrasi dari Raheem Sterling ya. Jadi di babak pertama dia menusuk dari sisi kiri, menusuk ke dalam gitu. Nah, untuk dari Leeds sendiri golnya kan dari Rodrigo tuh. Nah, dari Rodrigo tuh sebenarnya dia tuh memanfaatkan dari ini doang, dari hasil blundernya si Ederson. Cuman kalau blunder gitu sih ya kalau bisa dibilang 50-50 sih sebenarnya, karena dia kan juga jarang juga membuat blunder kan untuk Ederson ini. Nah, untuk penampilan Ruben Dias di City masih dibilang masih dalam proses adaptasi ya, gue belum bisa kasih penilaian juga karena dia kan juga masih baru. Yang gue mau lihat di sini adalah performa back Manchester City dibanding pertandingan kemarin. Di pertandingan ini mereka penampilan tuh untuk penampilan lebih solid, walaupun tadi terakhir tuh sempat diserang juga oleh lewat Bamford tuh. Nah, untuk lawannya Bangkok nih, striker buangannya Chelsea kan nggak, ketika one on one tuh nggak masuk ya, emang kapasitasnya dia emang di Leeds United, makanya dibuang Chelsea untuk Bangkok. Nah, untuk defendernya sendiri di sini di ketika di babak kedua tuh masih cukup stabil lah untuk defensifnya dibanding kemarin ya, ketika Ake dengan Garcia tuh benar-benar kacau kan gue bilang sebelum itu Manchester City tuh di Ake tuh kayak buang-buang duit. Dia di Chelsea nggak kepake, dibuang ke Bournemouth, terus diambil City. Emang dia kalau buat bagi bola bagus, cuman kalau untuk body build-nya dia nggak bagus. Nah, itu rugi sini si Bournemouth, gue rasa sih ketawa nih, dapat sekitar 50-60 juta pound untuk Ake. Terus gue mau bahas selanjutnya nih untuk preview besok ya. Untuk preview besok pertandingan kan, kalau yang orang udah pada tahu lah, MU lawan Tottenham. Kan kalau di si Mourinho kan bilang pertandingan ini bukan balas dendam, itu mah sama aja kayak dia lagi membagi bebannya kepada Ole sebenarnya. Itu kayak kemarin kan dia juga bilang kan di Piala Carabao kan bukan yang mau dia menangi, tapi nyatanya kan dia menang kan. Nah, di sini yang gue mau soroti adalah dari performanya dari MU ya. MU sejak zamannya Wayne Rooney cabut, mereka tidak mempunyai striker yang bisa mendulang minimal 20 gol setiap musimnya. Gue tidak melihat itu pada diri Martial. Namun dari kabar terbaru kan mereka sedang mengupayakan untuk mendatangkan Edinson Cavani ya. Nah, kalau dengan Cavani itu semoga bisa menambah dari daya gedor ya untuk striker. Namun untuk pertandingan besok kan otomatis pilihannya cuma ada 2, yaitu The Martial atau Ighalo. Nah, ini gue rasa untuk dua-dua ini mau dipasang pun nggak terlalu ngefek sih, kecuali Martial dalam performa yang bagus benar, nah itu baru bisa berbahaya. Cuma selama ini kita saksikan kan Martial tuh cuma kayak angin-anginan doang. Kalau lagi dia mau bagus, lagi dia dengan niat main ya udah kayak bermain dengan 10 orang doang. Untuk Juan Mata gue rasa sih perlu diberikan kesempatan lagi untuk bermain ya.
Lalu dengan Bruno Fernandes seperti biasa. Nah, lalu untuk di lini tengahnya nih kemungkinan kalau tidak Matic, McTominay. Cuman gue rasa sih lebih condong ke Matic karena Matic lebih mempunyai pengalaman dan juga lebih mempunyai untuk passing-passingnya ini lebih bagus ya untuk Matic ya. Nah, untuk Pogba mungkin dia juga akan bermain. Nah, lalu untuk kiper gue sih lebih menjagokan Dean Henderson ya, karena dia seperti kita tahu kan dia permainannya ini lebih bagus ya dibanding De Gea untuk saat ini. Gue nggak bilang De Gea jelek, cuman kan karena untuk saat ini kan mungkin performanya lagi turun. Nah, mungkin dari Ole sendiri bisa kasih kesempatan untuk Henderson untuk tampil. Lalu untuk backnya gue sih lebih menjagokan Eric Bailly karena Eric Bailly lebih mempunyai defensif yang bagus dibandingkan Lindelof. Lalu seperti biasa nih untuk backnya kan ada Luke Shaw, lalu ada Wan-Bissaka, itu standar biasa. Lalu untuk sayap seperti biasa nih ada Rashford dan Greenwood ya. Nah, untuk prediksi skornya gue rasa kalau misalkan Bruno Fernandes lagi bermain bagus, MU bisa menang untuk skor 1-0 atau at least 2-1 lah kalau Bruno Fernandes sedang on fire. Namun kalau kayak pertandingan kemarin Bruno Fernandes ini lagi nggak on fire gitu, mungkin mereka bisa memasukkan alternatif lain yaitu Van de Beek di sekitar menit 60-an. Karena Van de Beek ini berfungsi sebagai pemantul bola. Dari pemantul bola misal dari Rashford atau Greenwood, lalu misalkan Martial lagi on fire, itu merupakan duet yang berbahaya. Lalu untuk pertandingan selanjutnya nih yang gue mau sorot adalah penampilan Barcelona. Nah, di Barcelona di sini mendapatkan lawan ujian yang kalau bisa dibilang hampir sepadan, yaitu adalah Sevilla. Kan seperti kita tahu nih, Sevilla kemarin kan sempat juga merepotkan untuk Bayern Munchen, dan performanya Sevilla itu kalau bisa dibilang nggak jelek-jelek banget. Malah kalau bisa dibilang strateginya dia tuh pinter, dimana dia untuk lawan Bayern Munchen kemarin dia mematikan juga dari Gnabry, lalu mematikan juga dari sektor sana sehingga Lewandowski kan tidak ada supply. Nah, itu salah satu strategi juga rinci dari squad asuhan Juan Lopetegui ini. Nah, namun di sini gue mau melihat juga untuk squad Barcelona saat ini yang dari 2 match terakhir ini mereka tampil ginas ya. Dengan total football baru ala Ronald Koeman ini, gue melihat untuk performanya seperti biasa, formasinya tidak jauh berbeda. Kemungkinan yang akan dipasang seperti yang sudah kemarin dengan Coutinho, lalu Messi, lalu Ansu Fati. Nah, lalu untuk striker kemungkinan Griezmann. Nah, lalu untuk gelandang kemungkinan Pjanic ini akan bermain. Kalau Pjanic bermain di sini kemungkinan dia akan menunjukkan salah satu skill level berbahayanya dengan umpan struktur. Kan seperti kita tahu Busquets untuk akhir-akhir ini udah mulai menurun. Nah, kemungkinan Pjanic ini akan dimainkan untuk menggantikan Busquets kalau dia dalam keadaan fit. Lalu untuk Sergi Roberto kemungkinan akan digantikan oleh Sergio Des yang baru juga resmi kan kemarin. Untuk KPS seperti biasa kemungkinan Neto ya, karena Ter Stegen sedang cedera. Lalu back ada di komando oleh Gerard Pique seperti biasa. Juga nih big match juga kalau bisa dibilang kan, Juventus melawan Napoli. Juventus tim yang sedang sakit dengan Napoli tim yang lagi on fire. Napoli ini sekarang nih belum pernah kebobolan sejak 2 match terakhir nih dengan pelatih Gennaro Gattuso. Seperti kita tahu kan kalau Juventus nih lagi, kalau bisa dibilang dulu kan levelnya kan Serie A dia mah ibarat dia autopilot lah. Cuman kalau sekarang gue bisa bilang penampilan Juventus ini menurun karena dari pelatih juga baru, lalu untuk squadnya kan ujian juga karena selama ini mereka juga bergantung kepada Pjanic untuk mengatur ritmenya. Namun saat ini kan digantikan oleh Arthur yang terbukti masih belum nyetel nih. Nah, namun mereka mempunyai Weston McKennie yang salah satu anak muda juga yang bermain cukup cemerlang di sektor gelandang tengah nih. Kemungkinan dia akan bermain nanti untuk Weston McKennie-nya. Lalu untuk lini depan kemungkinan masih mengandalkan Ronaldo juga. Nah, Dybala ini kemungkinan kalau mau untuk meningkatkan efektivitas serangan, Dybala ini perlu juga dipasang karena Juventus ini bisa memiliki 2 opsi, yaitu dengan menempatkan Dybala sebagai second striker ataupun sebagai juga nomor 10. Yang untuk Andrea Pirlo ini dia belum mencoba Paulo Dybala. Untuk Dybala ini sebetulnya dia sempat menempati nomor 10 juga di musim-musim waktu zamannya Allegri itu.
dia main dan juga dia bagus di posisi nomor 10. Dan untuk selama ini kan dia memaksakan Aaron Ramsey yang kalau bisa dibilang masih so-so lah, kadang bagus kadang jelek begitu. Untuk Ramsey, untuk prediksi skornya gue rasa kalau Juventus ini kalau dia bala bermain kemungkinan Juventus akan menang. Lalu untuk yang Barca tadi kemungkinan juga akan menang ya, kalau dari strateginya sendiri kalau misalkan tadi Pjanic bermain itu kemungkinan Barca akan menang, karena dia tidak hanya mengandalkan dari kreativitas Coutinho juga bisa mengandalkan dari Pjanic nih kalau misalkan dia bermain. Lalu juga ada Frenkie de Jong juga, jadi ada 3 pengatur tempo ritme di dalam skuad Barcelona yang tidak dimiliki oleh Sevilla. Nah terus untuk Real Madrid ini sekilas lagi ya. Real Madrid lawannya Levante. Sebenarnya kalau Real Madrid ini untuk skuadnya sendiri dari cara dia bermain sebenarnya masih sama, cuman permasalahannya ini satu, dia terlalu mengandalkan Benzema di lini depan dan juga Jovic ini masih belum terlalu nyetel lah. Nah untuk kalau misalkan dia ingin bermain yang dengan banyak gol juga, karena kan kita tahu kan ibarat Madrid cuma menang tipis-tipis dengan Barca menangnya gede-gedean ini kalau bisa dibilang nggak bagus juga untuk Madrid, karena nantinya kalau misalkan dengan perebutan juara selisih gol ini tentu akan merugikan juga untuk tim Real Madrid. Nah gue sih menjagokan untuk Vinicius bermain, lalu Asensio demi efektivitas gol serangan, lalu Isco nih gue rasa cadangan dulu deh, lalu Modric, Valverde dengan Casemiro seperti biasa. Untuk Odegaard pun di sini juga masih belum nyetel. Nah untuk kipernya sih gue rasa masih tetap Courtois, nggak ada masalah sih ini. Untuk Mendy, lalu backnya kan juga ada Ramos, Varane itu masih dibilang masih salah satu kuartet terbaik yang dimiliki oleh Zidane ya. Untuk skornya gue bilang kalau misalkan dari Asensio bermain lalu Vinicius bermain dari awal, kemungkinan Madrid bisa menang lebih dari 1 digit ya untuk golnya. Oke, sekian dulu dari episode kali ini, nanti kita akan jumpa di selanjutnya.